Ini ada tag menarik ini. Dikutip oleh Mbah Nawawi Al-Bantani dari Malik bin Dinar, seorang sufi agung yang ketokohannya sebagai sosok sufi telah fenomenal di kalangan masyarakat yang menjadi peminat ilmu tasawuf. Teks ini menarik. Ini langsung saya baca dari kitab Nasaihul Ibad dari karya Mbah Nawawi. Mengapa teks ini menarik? Karena selama ini itu ada fenomena yang memang harus kita kritisi. Fenomena penceramah atau mubalek atau da'i. Pendengarnya disebut mad'u. Makanya di situ ada ad-da'i wal mad'u. Lah, umumnya da'i yang berseliweran di sosial media itu dari beberapa tayangan dakwah yang kemudian diunggah di sosial media, itu saya analisis ada dua tipologi. Yang pertama itu dai yang berlatar belakang komedian, entah komedian kelas berat atau entah komedian kelas ringan, katakan begitu. Kalau komedian kelas berat itu kan yang sudah lulus uji komedian. Kalau yang kelas ringan itu kan paling tidak sudah diakui paling lucu di tingkat keluarga, atau paling lucu di tingkat RT, atau paling lucu di antara teman-temannya ketika dia berada dalam perkumpulan dengan teman-teman. Itu yang kelas ringan, komedian kelas ringan. Kemudian jadi dai. Ada yang dai berlatar belakang memang orang yang memiliki kemuliaan. Mungkin memang latar belakang pesantren dan dia bisa membaca kitab dan unggul di antara teman-teman waktu di pesantren, dan di masyarakatnya memang juga melanjutkan tradisi orang tua yang mulia sebagai seorang pejuang yang masih memiliki jamaah ketika orang tuanya wafat, dan dia mampu membaca kitab, mau menyampaikan isi kitab kepada masyarakat, sehingga dia kategori dai yang istilah saya itu warajulun minal kirami indana, ya kategori orang mulia, seorang laki-laki yang mulia yang berada di sisi kita. Nah, kemudian dia menjadi dai, orang yang mendakwahkan nilai-nilai keutamaan dan prinsip kebenarannya secara publik. Nah, rata-rata dai dari dua latar belakang ini sama-sama punya khas. Sama-sama punya khas, memang harus bisa ngelucu. Tentu beda jam terbang dai yang bisa ngelucu, baik dai dari komedian maupun dai dari keilmuan. Nah, saya katakan dai dari keilmuan itu kalau punya kemampuan ngelucu itu beda dengan yang tidak punya kemampuan ngelucu. Apalagi punya kemampuan ini persuasif, menekan kepada publik untuk menerima otoritas teks yang didakwakan.
Biasanya dai yang latar belakang komedian ini untuk memiliki otoritas yang bersifat persuasif, bisa menekan orang untuk tidak bisa mengkritisi dan bahkan memuji dia, itu biasanya agak sedikit mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjatuhkan orang yang paling dianggap berpengaruh di lingkaran dakwah itu, digojloki lah bahasa Jawanya itu, didonke. Dan ini berlaku rata-rata juga digunakan oleh dai yang berlatar belakang komedian maupun dai yang berlatar belakang keilmuan untuk menunjukkan otoritas keilmuan yang disampaikan dan memunculkan nuansa persuasif dalam sebuah komunikasi melalui podium atau melalui dakwah itu. Tapi perilaku itu diingatkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani dengan mengutip Syekh Malik bin Dinar, wal maqalatul khamisatu wal khamsuna, qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu, ihbis ay imna thalathan minal khisali al-madhmumati bi thalathin minal khisali al-mahmudati hatta takuna minal mu'minina ay kay tattasifa bihaqaiqil imani kal mu'minina shadiqina fi imanihim. Jadi ada pesan mulia dari Malik bin Dinar agar kita itu menahan 3 perkara dengan cara 3 perkara. Artinya kita jangan sampai melakukan 3 perkara ini. Ini berbahaya. Berbahaya untuk konteks keberagamaan kita. Kalau nggak kita perhatikan, kita tidak bisa menguatkan keberagamaan yang lebih baik, tetapi akan merusak jaringan saraf keberagaman kita. Jaringan saraf keberagaman kita dalam konteks kehidupan kita, relasinya dengan Allah, relasinya dengan kesemestaan, relasinya dengan kesemestaan dalam konteks antar manusia. Karena harus betul-betul ditahan. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini. Tapi memang tidak mudah menahan atau mencegah untuk tidak melakukan 3 hal ini tanpa dengan cara 3 hal, tanpa dengan 3 strategi yang bisa menghentikan 3 hal yang membahayakan dalam konteks keberagaman kita di tengah kehidupan kita. Ketika kita berhasil menahan 3 hal ini, artinya tidak menjadi pilihan dalam konteks refleksi kepribadian kita di tengah kehidupan kita. Kalau kita bisa menahan ini, maka subhanallah, itu akan menguatkan peran keberagamaan kita untuk menjadi manusia yang melaksanakan keberagaman ini dengan proses keberagamaan yang lebih baik. Karena kalau 3 hal ini tidak dijaga, ini akan merusak saraf atau sistem saraf keberagaman kita dalam relasi suci, hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan kesemestaan, baik alam dalam konteks jagat gede maupun alam dalam konteks jagat cilik, yaitu antar manusia. Kalau kita sudah bisa menahan 3 hal yang membahayakan, yang merusak saraf keberagamaan kita ini dengan cara 3 hal yang akan kita sebutkan, maka kita akan merasakan selain sebagai bentuk keberagamaan yang lebih baik, secara langsung akan kita rasakan dalam konteks attitude kita, sehingga lebih nyaman dalam beragama. Beragama yang betul-betul realistik, merasakan keimanan sejati, keimanan yang betul-betul iman yang nyata yang bisa kita rasakan dalam ruang kehidupan ini.
Pertama, al-kibra bitawadhu'i. Ini kan dari kata ihbis al-kibra bitawadhu'i. Artinya cegahlah olehmu al-kibra bitawadhu'i, kesombongan dengan cara mencegahnya, yaitu dengan at-tawadhu'. Sekarang apa sih sombong itu? Biar kita bisa memahami instrumen ini. Sombong itu adalah, di sini dijelaskan, wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati. Ini sombong itu adalah memandang diri sendiri, okay, dengan pandangan mulia, sementara memandang orang lain itu dengan pandangan yang hina, merasa paling alim, merasa paling pinter, merasa paling sukses, merasa paling bisa memberi syafaat. Ini kan problem nih. Misalnya, ini berbahaya sekali ini. Berbahaya, sehingga sulit orang sombong itu untuk bisa membaca kebenaran orang lain. Yang paling repot kalau kesombongan seseorang itu dibungkus dengan doktrin. Artinya apa? Kesombongan itu sudah satu sifat yang buruk. Doktrin, ya kalau doktrin itu baik, yang problemnya ketika doktrin ini bertentangan dengan ilmu, ajaran yang tidak didasarkan pada ilmu, yang sengaja dimasukkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meracuni sosok yang memiliki sikap sombong ini. Sombong paling berbahaya itu sombong merasa paling alim, sehingga tidak akan pernah menerima kebenaran orang lain. Orang lain sudah dianggap salah saja, didukung dengan doktrin yang sesat, yang anti ilmu pengetahuan. Repot ini. Otak terkooptasi oleh doktrin yang anti ilmu pengetahuan. Kepribadian merasa paling pintar sudah tidak perlu informasi kebenaran dari pihak yang lain, dan dia tidak mau tahu itu. Oh, ini problem. Lah, satu-satunya jalan untuk mengingatkan orang ini kalau masih mau, yaitu untuk memiliki sikap tawadhu. Karena dengan tawadhu inilah yang bisa menahan sikap al-kibra. Okay. Nah, apa itu tawadhu? Tawadhu ya sebaliknya sikap takabur atau sikap kesombongan. Kalau al-kibru itu kan yakunu bil manzilah. Nah, sombong itu ada sebab martabat. Mungkin karena martabat orang mendapatkan nasab yang baik, atau mendapatkan ruang kesempatan yang lebih baik dalam konteks kedudukan, atau dalam konteks kesempatan dia mendapatkan tempat yang lebih unggul daripada yang lain misalnya. Ini kecenderungan sombong itu di situ itu tempatnya. Sedangkan wal ujbu yakunu bil fadilah. Kalau ujub itu biasanya orang ujub itu karena ada kelebihan. Dia punya kelebihan apa, terus ingin membanggakan diri. Punya kelebihan ilmu, ingin membanggakan diri dengan ilmunya, merasa paling alim misalnya. Ini apa istilahnya itu, kemungkinan terdekat bagi orang yang ujub itu karena disebabkan adanya kelebihan. Kemungkinan terdekat bagi orang yang sombong itu karena disebabkan adanya martabat, kedudukan, kesempatan, peluang yang dimiliki. Oh, ini perlu diwaspadai. Nah,
Cara mewaspadainya apa? Ya tetap dalam koridor sikap-sikap yang penuh tawadhu. Fal mutakabbiru yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimina. Orang sombong itu biasanya mengagung-agungkan dirinya dari pangkat orang-orang yang mengaji. Wal mu'ajibu mustaqsirun fadlahu an istizadatil muta'addibina. Dan orang-orang yang ujub itu menganggap lebih banyak nilai keutamaannya, termasuk juga anistizadatil muta'addibina, dari kelebihan orang yang disiplin ini. Caranya memang harus dengan tawadhu. Untuk menekan al-kibru ini caranya harus dengan tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu sikap yang bukan sombong dan bukan merasa hina, rendah, meletakkan posisi secara elegan, memposisikan diri secara elegan, jangan sampai jatuh pada kesombongan, tidak merasa rendah di hadapan orang, tapi juga tidak sombong. Nah, itu tawadhu. Tawadhu itu adalah sikap elegan, tidak bersikap elegan, tidak jatuh pada kesombongan, dan sikap elegan tidak jatuh kepada sikap yang rendah. Itu tawadhu. Nah, saya lebih enak menggunakan sikap elegan. Sikap elegan. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai, yang perlu ditahan, yaitu al-hirsa. Ihbis al-hirsa, aslinya kan begitu. Wal hirsa bil qanaati. Yaitu menahan sikap atau sifat keserakahan, ditahan dengan bil qanaati, dengan sifat qanaah. Karena kalau keserakahan ini tidak ditahan dengan sikap qanaah, berbahaya sekali. Namanya serakah ya serakah, semuanya diembat, masih kurang, punya kesempatan yang lebih baik, sudah cukup sesuai dengan kesempatannya itu, masih kurang saja. Wah, itu namanya keserakahan. Nah, ini kalau nggak ditahan dengan cara qanaah berbahaya sekali. Nah, kalau serakah itu di sini dijelaskan al-hirsu huwa al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu, dan sebaliknya wal qanaa'atu hiya ar-ridha bil qismah. Sifat rakus itu bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang ia cari, dalam konteks adanya suasana psikologis yang selalu tidak puas, itu serakah. Sedangkan qanaah ya ar-ridha bil qismah. Kalau qanaah itu kan ridha atas bagian. Memang hidup ini harus disasarkan pada ridha. Kalau tidak disasarkan pada ridha, ya kita nggak akan bisa bahagia. Rumus bahagia itu harus rela, ridho, rela. Tanpa kerelaan atas apa yang telah kita terima, kita tidak akan pernah bahagia. Akhirnya sikap keserakahan itu mensupport seseorang untuk terpacu dalam ruang pacuan yang merusak pikiran jiwa. Hati terus teronta-ronta untuk mencapai sesuatu tanpa ada ketenangan, sikap tenang, tanpa ada kepuasan, sikap puas terhadap apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, apa yang telah kita dapatkan secara manusiawi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau orang serakah itu
tidak akan pernah berhenti ketidakpuasannya itu, meskipun sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karenanya itu harus ditahan dengan sikap qanaah. Yang ketiga, wal hasada bin nasihati, yaitu sikap dengki harus ditahan dengan nasihat. Jangan sampai dengki itu membara. Jangan sampai dengki itu membara. Kalau dengki itu membara, nggak akan pernah bahagia, karena dia akan selalu tersiksa dengan kebahagiaannya orang lain, pihak lain. Di sini al-hasad bahwa tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasidi, beralihnya nikmat orang yang didengki ke pendengki, katakan begitu. Itu hasad atau dengki. Ini harus ditahan dengan bin nasihah. Apa itu? An-nasihah wa hiya ad-du'a'u ila ma fihi as-solahu. Jadi nasihat itu adalah mengajak pada perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan. Wa nahyu amma fihi al-fasadu. Dan melarang dari perkara yang di dalamnya akan mengundang kerusakan. Dan perlu diketahui, dari pesan ini juga ditegaskan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasadu. Jadi tidak akan berkumpul dalam hati seseorang itu antara keimanan dan kedengkian. Maksudnya keimanan di sini adalah ay al-imanu bil qadari, yaitu iman terhadap takdir Allah. Insya Allah kalau tiga hal ini kita tahan sekaligus dengan cara tiga hal yang menjadi resolusi, menjadi jalan keluar dalam memanage diri kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.